Aduh, kok serem banget ya. Di TikTok ada berita tentang ibu bersalin yang pendarahannya hebat, tapi susah mencari pendonor darah hingga akhirnya meninggal. Ada lagi ibu yang akan bersalin karena tidak ada persiapan kendaraan, jadi melahirkan di rumah. Duh, gimana ya kalau nanti aku kayak gitu? Kenapa tuh Bu? Kelihatan cemas banget. Ini loh Pak, ibu lagi baca berita tentang ibu bersalin yang banyak meninggal karena kurang persiapan. Lihat nih Pak. Waduh, kok serem banget Bu? Sama Pak, ibu juga jadi takut dan khawatir. Besok kan jadwal periksa kehamilan ibu. Sekalian ibu mau cerita tentang kekhawatiran ibu juga Pak. Oh iya Ibu, itu benar. Tapi Bapak besok kerja ya? Kalau periksa sendiri gimana? Gak apa-apa Pak, kan deket juga. Hati-hati ya Bu. Iya Pak. The next day. Pagi Bu, silakan masuk. Monggo Ibu, silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Bu Ani nggih. Nggih Bu Bidan. Ibu mau periksa rutinan nggih? Nggih, saya mau periksa rutin kehamilan di Triwasa 3 ini Bu Bidan. Oke, ada yang dikeluhkan Ibu? Untuk saat ini belum ada keluhan Ibu Bidan. Oke, baik. Langsung saja melakukan pemeriksaan nggih. Lanjut Bu Bidan. Monggo. Ibu Ani, tadi pemeriksaan telah selesai, kondisi adik janin baik sesuai dengan usia kehamilan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bidan. Nggih, sama-sama Bu Ani. Apakah Bu Ani ada yang ditanyakan? Jadi tuh begini Bu Bidan, saya tuh kepikiran terus tentang kan kemarin kan saya tuh habis baca berita di sosial media tentang ibu bersalin yang meninggal karena perdarahan saat melahirkan. Karena tuh ibunya tuh kurang persiapan untuk calon pendonor darahnya. Kan saya jadi takut ya Bu, dan kebetulan ini juga anak pertama saya. Jadi saya tuh nggak tahu apa-apa. Apakah seperti itu ya Bu, calon pendonor darah saat untuk persiapan persalinan? Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Media sosial memang sering memberikan informasi yang membuat panik Ibu jika tidak dibarengi dengan solusi. Nah, sebelum Ibu melahirkan, pastikan Ibu sudah melakukan perencanaan persalinan. Pemerintah itu mempunyai program Ibu, namanya P4K. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar apa itu program P4K? P4K Bu Bidan, apa itu Bu? Saya kok baru mendengarnya ya? P4K ini perencanaan persalinan dan juga pencegahan komplikasi Ibu, supaya kejadian yang Ibu baca itu tidak terjadi pada Ibu. Nah, coba Ibu buka buku-bukunya. Nah, ini Ibu yang dinamakan stiker P4K itu ini. Nanti ini diisi sesuai dengan persetujuan Ibu dan suami. Untuk lebih jelasnya, besok ada kelas Ibu hamil. Ibu dan juga suami bisa hadir nih Bu di aula pukul 8 pagi untuk kita berdiskusi bersama-sama mengenai pengisian stiker P4K ini. Begitu ya Bu Bidan. Besok saya dengan suami pasti akan hadir, dan kebetulan tuh besok suami saya juga libur. Kalau begitu saya pamit pulang terlebih dahulu ya Bu Bidan. Terima kasih banyak ya. Nggih Bu Ani, sama-sama, hati-hati di jalan Ibu. Bu Bidan.
semuanya. Pagi, Bu Bidan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas soal P4K, nggih. Kemarin Bu Ani sudah sedikit berdiskusi nggih dengan saya. Untuk lebih jelasnya kita akan berdiskusi mengenai pengisian stiker P4K. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu P4K? Saya Bu Bidan, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ya Bu Bidan. 100 buat Bu Siti. Jadi Pengertian P4K. P4K adalah program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, yaitu sebuah program kesehatan yang difasilitasi bidan untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil, keluarga, dan masyarakat tentang persalinan aman, persiapan menghadapi komplikasi, serta memastikan persalinan di tangan tenaga kesehatan kompeten untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui stiker P4K. Tujuan P4K yaitu untuk meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui peningkatan peran aktif keluarga serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan kesiapsiagaan menghadapi komplikasi atau tanda bahaya kebidanan bagi ibu. Elemen P4K. Yang pertama, perencanaan persalinan. Setiap ibu hamil merencanakan tempat persalinan, tenaga kesehatan yang membantu persalinan, kemudian transportasi dan dana yang dibutuhkan. Yang kedua, pencegahan komplikasi. Identifikasi dini terhadap resiko kehamilan serta penyusunan rencana darurat untuk komplikasi yang mungkin terjadi, seperti perdarahan atau preeklamsi. Yang ketiga, pendampingan keluarga dan masyarakat. Mengedukasi keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung ibu hamil, mulai dari membantu transportasi darurat hingga memastikan nutrisi yang cukup bagi ibu hamil. Stiker P4K adalah alat penting dalam program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Sebuah stiker berwarna yang ditempel di rumah ibu hamil untuk mendata dan memantau kehamilan secara intensif agar persalinan berjalan dengan aman. Dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar untuk kesiapsiagaan darurat, serta memastikan semua persiapan seperti penolong, tempat, pendamping persalinan, transportasi, dan calon pendonor darah sudah direncanakan. jadi sepenting itu ya Bu untuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Untung saya ikut kelas hamil hari ini, jadi tahu deh. Oh iya Bu Bidan, izin bertanya, tadi kan dijelaskan terkait stiker P4K-nya itu ya. Nah itu nanti ditempelkan di rumahnya itu di bagian mana? Takutnya saya dan istri itu salah nempel begitu. Stiker P4K ini ditempel di depan rumah ibu hamil, seperti di pintu, di dinding depan rumah yang mudah dilihat, agar petugas kesehatan, keluarga dan juga masyarakat mudah untuk menilai keadaan kondisi ibu hamil, serta mudah merespon adanya keadaan darurat persalinan. Bu Bidan mau tanya dong, stiker P4K itu belinya di mana ya Pak? Saya nggak pernah lihat sebelumnya. Bapak itu gimana sih? Stiker itu nggak dibeli Pak. Udah ada yang udah dibuka ya. Bapak sih nggak pernah buka ya. Maaf, Bapak kan nggak tahu, nggak pernah buka, makanya saya tanya Bu Bidan. Betul Bapak yang dikatakan oleh Bu Siti, stiker P4K ini tidak diperjualbelikan. Stiker P4K ini sudah ada di setiap buku KIA. Nah, stiker P4K ini nanti diisi sesuai dengan persetujuan antara Bapak dan juga Ibu. Nah, kali ini apakah ada yang ingin mengisi stiker P4K ini atau ada yang ingin berdiskusi terlebih dahulu? Saya dan suami ingin berdiskusi terlebih dahulu Bu Bidan. Nanti jika saya dan suami sudah berdiskusi, saya akan datang ke Bu Bidan untuk pengisian stiker P4K-nya. Saya juga sama seperti Bu Irma Bu Bidan. Saya ingin berdiskusi terlebih dahulu sama suami saya. Baik Ibu, bagaimana dengan Bu Ani? Saya ingin melakukan pengisian stiker P4K sekarang saja Ibu, karena kemarin juga kebetulan saya dan suami sudah berdiskusi. Baik Bu Ani, Bu Irma dan juga suami, Bu Siti dan juga suami sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Kelas pada hari ini saya cukupkan, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Oke, sami-sami Bu Ani dan juga suami, mari kita mengisi stiker P4K. Baik Bu Bidan, ini untuk stiker P4K-nya nggih. Saya boleh minta bantuan ke Bu Bidan saja untuk penulisan di stiker P4K-nya. Saya takut ada kekeliruan nanti kalau saya yang mengisinya. Baik Bu. Baik Bu Ani, saya bantu nggih untuk pengisiannya. Bisa dibantu nama lengkap Ibu? Untuk nama lengkap saya ini Ani Lestari Nindong. Untuk tanggal perkiraan persalinannya kapan Ibu? Kemarin untuk tanggal perkiraan lahirnya itu di tanggal 25 Maret 2026 Ibu. Untuk penolong persalinan Bu Ani ingin ditolong oleh bidan atau dokter? Sama bidan saja. Ya toh Bu? Nggih Bapak, oh nggih bidan. Untuk tempat persalinannya Bapak Ibu ingin di mana? Puskesmas aja yang dekat sama rumah. Nggih, di puskesmas nggih. Untuk pendamping persalinannya Ibu ingin didampingi siapa Ibu? Saya ingin didampingi oleh suami saya saja Bidan. Nggih, bisa dibantu nama suami dan juga nomor teleponnya? Nama saya Joko Saputro. Oh nggih. Nomor teleponnya Pak? 085 Nggih. 99 Nggih. 463 Oke. 625. Oke. Untuk transportasi ke puskesmas ingin naik apa? Alhamdulillah saya sama istri sudah punya mobil. Oke. Jika Ibu membutuhkan transfusi darah, calon pendonor darahnya siapa Ibu? Untuk calon pendonor darahnya itu dari ayah saya sendiri saja Bidan. Kebetulan dari ayah saya dan saya itu golongan darahnya sama-sama O. Oke, bisa dibantu nama bapaknya siapa dan juga nomor teleponnya berapa? Untuk nama ayah saya itu Suhendi dengan nomor HP-nya 085 643 969 733. Oke. Bapak, Ibu, ini pengisian stiker P4K-nya sudah selesai, nggih? Sesuai dengan persetujuan Bapak dan Ibu. Nanti ini bisa ditempelkan di depan rumah yang mudah dilihat oleh orang lain seperti itu, nggih? Baik Ibu, terima kasih ya atas bantuannya. Karena ini sudah siang, sudah selesai juga. Saya sama istri mau pamit pulang dulu. Nggih, Bapak, Ibu, terima kasih juga. Hati-hati di jalan, nggih, Pak, Bu. Ibu Bidan. Ayo, Bu. Nggih. Alhamdulillah sudah sampai rumah ya Pak. Iya, alhamdulillah. Oh, Bu, tadi stikernya mana, Bu? Oh iya, Ibu sampai lupa. Ini Pak stikernya. Oh iya, tak pasang sekalian ya, enggak lupa. Iya, Tak Pak. pasang sini boleh nggak, Bu? Iya, sebelah situ aja Pak. Udah ya, Bu? Iya Pak. Wah, Bu Bidan ngechat apa ini? Selamat sore Bu Indah, maaf mengganggu. Saya mau minta tolong kepada Ibu untuk memantau pemasangan stiker P4K di sekitar Ibu. Kebetulan tadi pagi Ibu Ani, tetangga Ibu, sudah melakukan pengisian stiker. Namun saya takut jika stiker itu tidak ditempel. Terima kasih Bu Indah. Wah, siap Ibu. Akan segera saya cek. Wah, Bu Ani kerja banget. Stikernya udah dipasang. Aku foto ah. Kirimkan ke Bu Bidan. Wah, udah aku foto nih. Tinggal dikirim ke Bu Bidan.